Yang kedua, sambil saya coba share screen dulu. Ya, semoga sudah terlihat ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan sedikit belajar ya. Sebenarnya ini mengulang ya, karena dulu mungkin waktu SMA ya, pernah mendapatkan materi tentang ini ya, manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Jadi kalau di sesi sebelumnya sudah sedikit dijelaskan mengenai mengapa sih seorang tenaga kesehatan masyarakat ya, tenaga kesmas itu perlu mempelajari budaya dengan dalam kaitannya dengan masyarakat ya. Jadi karena kesehatan masyarakat, maka yang dihadapi masyarakat, sehingga kita perlu mengenali segala sesuatu tentang masyarakat itu ya, termasuk budayanya begitu. Nah, masih berbicara tentang masyarakat ya, perlu kita sadari bersama bahwa masyarakat itu kan ya isinya manusia ya, manusia yang berkumpul menjadi satu ya, membuat karya. Nah, aktornya adalah manusia ya, yang kita hadapi itu adalah manusia. Oleh karena itu mungkin untuk sesi kedua ini kita coba mengingat kembali ya, manusia itu apa gitu ya. Jadi manusia sebagai makhluk individu sekaligus manusia sebagai makhluk sosial ya. Saya rasa sudah paham semua nggih tentang makhluk individu dan makhluk sosial ya. Jadi ini mungkin hanya sekedar refresh saja ya, bahwa ketika kita melakukan tugas sebagai tenaga kesehatan masyarakat, kita menghadapi masyarakat yang notabene dia adalah manusia ya. Mereka itu ya manusia gitu ya, yang secara unsurnya ya punya fisik, punya psikis ya, jasmani, rohani, jiwa, raga ya, yang merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan gitu ya. Nah, dalam konteks manusia sebagai makhluk individu ini, kita tentu juga harus menyadari bahwa manusia satu dengan manusia yang lain pasti berbeda ya. Seseorang bisa saja berubah perilakunya karena keluarganya ya. Mungkin orang lain tidak seperti itu ya. Orang lain lagi berubah perilakunya karena aturan pemerintah misalnya, atau beda lagi dengan manusia yang lain. Nah, tentu keberagaman manusia ini ya, sebagai individu-individu yang berbeda, ini kita perlu sadari dan tidak boleh disamaratakan ya. Sikap ini juga perlu kita terapkan pada saat kita melakukan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat ya, di mana pengetahuan mereka itu pasti berbeda ya. Kita harus sadar bahwa ketika kita menyuluh, ketika kita mengedukasi, itu di depan kita belum tentu gelas yang kosong ya, tetapi mungkin ada yang sudah paham separuh gitu ya, sudah berisi separuh ya, gelasnya sudah berisi separuh. Atau mungkin ada yang gelasnya itu baru sedikit terisi. Atau mungkin bahkan gelasnya sudah full ya. Jadi bisa jadi ya, masyarakat yang ada di depan kita itu secara individu itu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Nah, ini yang kita juga perlu pahami bersama ya, bahwa materi edukasi ya, materi penyuluhan yang kita sampaikan itu sebisa mungkin ya tidak menggurui mereka yang gelasnya sudah penuh gitu ya. Nah, tidak mendikte mereka yang gelasnya sudah kosong ya, atau menganggap semuanya sudah paham sehingga gelas yang kosong itu ya, orang-orang atau masyarakat yang
sebenarnya belum banyak tahu tentang materi yang kita sampaikan, itu kemudian kita anggap, "Ah, mereka pasti sudah paham," gitu ya. Nah, itu tidak seperti itu ya. Nah, terus bagaimana caranya agar bisa, eee, apa namanya, efektif dan efisien ketika kita menghadapi masyarakat yang beraneka ragam seperti itu, gitu. Nah, kita bisa menggunakan metode, brainstorming ya. Jadi kita berikan pertanyaan kepada yang gelasnya sudah penuh ya, kemudian kita minta mereka untuk menjawab. Nah, nanti yang gelasnya masih kosong itu belajar dari sesama peserta yang sudah lebih paham. Nah, ini namanya proses belajar ya, proses belajar di mana kita tidak kemudian memberikan materi secara apa ya, uh, pokoknya dikasih aja gitu ya, kita tidak melihat masyarakat kita itu sudah seberapa penuh gitu ya gelasnya gitu. Di samping itu manusia sebagai makhluk individu ya, mungkin mempunyai kepribadian yang berbeda ya. Ada orang yang introvert, ada orang yang ekstrovert ya. Nah, ini pasti kita akan menghadapi orang-orang seperti ini ketika nanti menjalankan tugas sebagai tenaga kesmas ya. Bagaimana kita mengajak peserta yang pendiam ya, bagaimana kita mengendalikan peserta yang terlalu banyak berkomentar ya. Ini jadi dinamika dalam satu kelompok itu bisa jadi seperti itu ya. Kemudian bisa juga tipe kepribadiannya kalau kita lihat berdasarkan pembagian 4 ini ya, sanguinis, melankolis, flegmatis, koleris ya. Mungkin sudah tahu ya sanguinis itu yang seperti apa ya. Orangnya rame gitu kan ya, periang ya, melankolis lebih sensitif ya. Kemudian flegmatis itu kalau lebih cenderung masa bodoh gitu ya, cuek gitu ya. Koleris meledak-ledak gitu ya. Jadi kalau berbicara biasanya volumenya keras gitu. Nah, tentu tidak ada yang lebih bagus dan lebih jelek ya tipe kepribadian ini. Jadi keempat-empatnya ini juga perlu dimiliki oleh suatu individu ya, atau seorang individu. Kapan kita harus sanguinis, kapan kita harus melankolis ya, kapan kita harus flegmatis dan seterusnya. Jadi semakin bisa kita memerankan ya kepribadian ini dalam suatu situasi yang memang kita harus berperan atau mempunyai kepribadian seperti ini, nah itu seseorang akan menjadi orang yang lebih bijak ya. Ketika ada yang berduka, apa yang harus kita lakukan ya, bagaimana kita harus menerapkan, kita harus melankolis kah atau flegmatis atau apa gitu ya. Nah, manusia ini juga sebagai individu yang unik ya, setiap orang itu unik ya, punya keunikan sendiri-sendiri gitu, punya bentuk yang unik, ukuran yang unik, sifat, karakter, gaya, selera dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian diistilahkan ya sebagai ciri mental, ciri fisik dan mental atau kepribadian. Nah, sebagai individu, manusia juga dituntut untuk dapat mengenal serta memahami tanggung jawabnya sebagai dirinya sendiri, masyarakat, dan kepada Sang Pencipta. Nah, ini harapannya ya, meskipun tidak semua orang bisa bertanggung jawab ya terhadap 3 hal ini. Nah, menurut Hellman ya, biasanya individu menyebut dirinya sedang sakit itu ketika yang pertama ada perubahan tampilan ya, baik bisa jadi kok tambah kurusan ya gitu ya. Kalau kok tambah gemukan ya, nah itu beda lagi ya. Sakit ini identiknya dengan kurus ya. Jadi perubahan fisik ya, perubahan tampilan. Jadi kok makin kurus kenapa gitu ya? Apa kemarin habis sakit gitu. Atau perubahan warna kulit ya, kerontokan rambut. Nah, ini
salah satu ya ciri-ciri orang akan menyebut dirinya sakit ya. Kemudian yang kedua, perubahan fungsi tubuh ya, saat kencing, menstruasi yang banyak, irama jantung tidak seperti biasanya, ya, pengeluaran sesuatu dari tubuh yang tidak biasa, pup yang berlebihan misalnya ya, keluar darah dalam urin, keluar dahak ya. Kemudian perubahan fungsi anggota badan, ini juga ciri-ciri yang biasa orang sebut mengalami sakit ya. Perubahan fungsi anggota badan, perubahan panca indera ya, COVID kemarin ya, kok jadi apa tuh namanya, hilang rasa, hilang penciuman gitu kan. Nah, kemudian ada gejala fisik yang tidak nyaman ya, pusing, demam, perubahan emosi, perubahan perilaku dalam hubungan, ini juga bisa dikatakan bahwa seseorang bisa menyebut dirinya sedang sakit ya. Nah, ada yang tahu nggak ini jendela Johari ya? Sorry. Ini 4 domain ya, 4 domain menurut Kalangi ya. Perilaku manusia yang sadar dan tidak sadar, tapi bisa berakibat menguntungkan atau merugikan ya. Jadi kalau matriks atau kotak nomor 1 itu adalah perilaku yang sadar dan menguntungkan gitu ya. Contohnya misalnya olahraga yang secara sadar dilakukan dan dia tahu bahwa itu menguntungkan gitu. Nah, kalau 2 apa? Kalau 2 adalah perilaku yang sadar dilakukan dan itu merugikan. Dia tahu kalau perilaku itu merugikan ya. Contohnya apa? Misalnya merokok ya. Biasanya orang tahu ya bahaya merokok ya, tapi secara sadar dilakukan. Nah, kemudian kalau nomor 4 ya, tidak sadar dilakukan tapi menguntungkan. Contohnya adalah menimba air ya. Niatnya bukan untuk kesehatan ya, tapi karena memang butuh mengambil air, ya, tapi secara tidak sadar itu ternyata menguntungkan kesehatan. Nah, kalau yang ketiga, tidak sadar dan merugikan. Apa nih contohnya? Jadi nggak sadar dilakukan ya, dan ternyata itu merugikan. Misalnya main HP ya sampai berjam-jam gitu ya, kadang nggak sadar dan itu merugikan. Gitu. Nah, nanti bisa sambil mencari contoh-contoh yang lain ya. Nah, selain manusia sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial ya. Jadi memang sejak awal lahirnya adalah sebagai makhluk sosial ya, karena mereka begitu lahir ya, bayi begitu lahir itu kan langsung berada di tengah-tengah keluarga gitu ya. Nah, makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain ya. Jadi saling membutuhkan satu sama lain ya. Manusia memerlukan mitra untuk mengembangkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, karena hidup di tengah-tengah masyarakat, maka ada aturan ya, yang kadang tidak semua masyarakat ya mau mengikuti aturan yang dibuat oleh lingkungannya gitu. Padahal sudah tahu bahwa aturan itu dibuat untuk kebaikan bersama gitu ya. Terus ada aturan mainnya ya, manusia tidak lepas dari pengaruh masyarakat ya, rumah, sekolah, dan lingkungan lainnya. Nah, ini sehingga perilaku manusia juga akan dipengaruhi oleh orang lain gitu. Nah, kenapa kok disebut makhluk sosial? Ya, ini karena dipengaruhi orang lain ya, adanya dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain, adanya kebutuhan sosial ya, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ya, jadi hasil interaksi manusia yang berkumpul membuat karya itu dinamakan kebudayaan. Ya, kebudayaan di mana di materi pertama ya, itu tidak hanya ada di pedesaan saja, di pelosok, di suatu suku yang kuno, primitif tidak, tetapi juga ada di perkotaan ya. Peradaban kebudayaan itu juga terjadi di masyarakat modern ya. Gitu. Ciri-cirinya apa? Bersama-sama dimiliki oleh sebagian besar warga ya, satuan sosial.
acuan dalam memilih alternatif tindakan, ya, dan kepemilikannya melalui proses belajar atau enkulturasi, jadi bukan warisan biologis. Sangat bervariasi dan selalu mengalami perubahan. Nah, contoh misalnya budaya 7 bulanan atau mitoni, budaya upacara kehamilan 4 bulanan ya atau mapati. Ya, itu semua tradisi ya, tradisi mitoni, tradisi mapati. Mungkin saat ini juga masih berlaku ya. Nah, bagaimana budaya itu berpengaruh terhadap kesehatan ya? Betapa budaya itu sebenarnya berpengaruh terhadap persepsi ya, persepsi sehat sakit. Dikatakan sehat jika apa, dikatakan sakit jika apa, itu setiap orang dengan budaya berbeda bisa jadi persepsinya berbeda ya. COVID misalnya ya dianggap bukan suatu penyakit, itu hanya flu biasa gitu ya. Nah, itu kan budaya gitu ya. Pengaruh budaya terhadap kesehatan. Atau misalnya di Liberia ya, di sana sebagian besar menganggap bahwa malaria itu penyakit yang biasa ya, bukan suatu bahkan bukan dikatakan sakit ya. Jadi kalau kena malaria itu uh, hal biasa gitu, sehingga tidak perlu diobati. Ini pengaruh budaya terhadap konsep sehat sakit. Ya, memahami disease dan illness ya, sakit dan penyakit gitu ya. Penyakit itu lebih ke penyebabnya adalah patologis ya. Sedangkan sakit ini biasanya dianggap sebagai sanksi sosial ya, atau subjektif ya, bisa dikatakan sakit atau tidak gitu ya. Jatuh, oh aku rapopo gitu kan, saya nggak apa-apa gitu, ini bukan penyakit ya. Nah, jadi lebih dipengaruhi oleh faktor sosial ya kalau sakit atau illness. Ini definisi masyarakat ya. Saya rasa jelas ini masyarakat itu apa, ciri-cirinya bagaimana ya, punya aturan, punya sistem kesatuan sosial ya, dan seterusnya. Nah, pranata itu untuk apa ya? Pranata itu aturan sosial ya. Dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesmas itu kita juga perlu melihat ya pranata sosial yang berlaku di daerah itu gitu ya. Jadi aturannya apa? Kalau kita mengajak ibu-ibu di sana untuk KB ya, KB-nya yang steril, itu kira-kira bertentangan enggak dengan nilai atau budaya masyarakat di wilayah itu ya. Kita juga harus perlu mempelajari ini ya. Kalau ternyata di masyarakat sana mempunyai kepercayaan bahwa steril atau MOW, MOP ya, itu adalah haram ya, berarti kita harus menghargai ya, kita harus menghargai aturan yang berlaku di sana ya, sehingga nanti bisa disusun ya strategi selanjutnya kira-kira untuk menekan pertumbuhan ya atau laju pertumbuhan penduduk ini, cara yang bisa diterima apa gitu ya, ada norma ya semacam. Nah, unsur-unsur kebudayaan ya, ada nilai, kebiasaan, tradisi, kepercayaan, dan status sosial ya. Ini adalah unsur-unsur kebudayaan. Sebenarnya banyak sekali ya, ada pakaian daerah, ada lagu daerah, ada apalagi makanan tradisional gitu. Tapi di sini yang digarisbawahi adalah yang berkaitan erat dengan kesehatan ya, gitu. Nah, ini contoh seafood ya, makan fast food setiap hari. Ya, ini berarti termasuk kebiasaan ya. Nah, kemudian kalau makan fast food lebih keren daripada pecel, nah, ini masuknya status sosial ya.
Kemudian terlalu sering mengkonsumsi fast food dapat berakibat obesitas. Ini kepercayaan. Ya, lansia tidak boleh makan fast food. Ini nilai ya. Jadi sama-sama tentang fast food tapi unsur kebudayaannya bisa berbeda ya. Jadi kalau kebiasaan itu adalah sesuatu yang dilakukan terus-menerus ya, bukan karena diwariskan dari nenek moyang. Ya, bukan karena diwariskan dari nenek moyang. Kemudian kalau nilai berarti ada unsur baik, tidak baik, boleh, tidak boleh itu nilai ya. Nah, tradisi ini lawannya kebiasaan ya. Kalau kebiasaan tidak diturunkan dari secara turun-temurun, tapi kalau tradisi ini diturunkan secara turun-temurun. Nah, sedangkan kepercayaan ini ada kaitannya dengan sebab akibat ya. Jika melakukan ini maka akibatnya ini. Nah, kalau status sosial kaitannya dengan apa namanya? Mana yang lebih prestis gitu ya. Sebentar saya izin cas dulu. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Ya, jadi itu tadi ya, definisi unsur-unsur kebudayaan. Nanti kita bisa lanjutkan untuk berlatih bersama